Dan kemudian tantangan Anda ini, Habib Wafi ya, tantangan Anda ini langsung saya kirimkan ke Gus Abbas secara langsung. Apa jawab beliau? Jawab beliau itu nggak usah ditanggapi secara serius. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menjawab tantangan yang dilakukan oleh Kang Wafi, Gus Wafi atau Habib Wafi. Habib Wafi ini memberikan tantangan kepada Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Dewan Pimpinan Pusat, langsung. Bagaimana tantangannya? Kita lihat terlebih dahulu, sedulur TV Al-Waha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi mengajak kepada Ketua Umum PWI LS Kiai Haji Abbas Buntet untuk berdiskusi dengan saya dengan tema maslahah dan mafsadah PWI LS. Kenapa tema itu? Karena sekarang mulai ramai diperbincangkan. Saya ingin Kiai Abbas Buntet menyampaikan dalilnya, menyampaikan hujahnya dengan mantap agar masyarakat tahu ternyata yang dilakukan PWI LS membongkar-bongkar kuburan itu ada hujahnya. Ternyata yang dilakukan PWI LS membubarkan pengajian ada dalilnya. Kita berdiskusi Kiai secara elegan, bermartabat, dan insya Allah kalau Kiai mau adakan diskusi ini di rumah Bang Haji Oma Irama agar tempatnya netral versi antum. Di rumah Bang Haji Oma Irama nanti ada aparat yang menjaga secara maksimal agar diskusinya elegan. Dan setiap jawaban harus beserta rujukan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diskusi ini harus di-live-kan di berbagai media sosial agar tidak ada framing nantinya. Dan nanti harus ada notulen yang mencatat jawaban Kiai dan mencatat jawaban saya, dan bisa mempertanggungjawabkan nantinya setelah berdiskusi secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita diskusi tujuannya ukhuwah Islamiyah. Tidak usah meminta permintaan yang gak masuk akal. Kamu anak kemarin atau begini, jangan. Sama-sama pernah ada di pesantren, sama-sama pernah baca kitab, pernah belajar tafsir, hadis, usul fikih, qaidah fikih, nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau Kiai mau minta sertifikat juara nasional fikih 4 mazhab, saya ada. Jadi tidak usah minta sesuatu yang gak masuk akal. Kita diskusi, sampaikan hujahnya di depan masyarakat secara elegan. Ternyata PWI bukan hanya berani sama kuburan, ternyata PWI bukan hanya bisa membubarkan pengajian, tapi dalil dan hujahnya didukung oleh para ulama. Kan keren. Itu dia sedulur TV Al-Waha, tantangannya Habib Wafi yang masih terus mati-matian membela klan Ba'alwi. Dia masih tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa Habib itu adalah dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Saya melihat orang-orang yang masih membela-bela klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa sebab. Salah satu di antaranya adalah mereka, orang-orang yang masih menjadi muhibbin itu, mereka hanya melihat Habib itu dengan mata dan telinga. Ya, ada satu kata filsafat yang sangat dalam. Kalau Anda melihat hanya dengan mata dan telinga, maka Anda pasti akan mudah dibohongi. Jadi ketika Anda melihat dengan hanya pandangan lahiriah, pandangan mata, kemudian pendengaran, dua hal ini sangat mudah untuk ditipu, untuk dibodohi, untuk dibohongi. Ya, pandangan mata lahiriah itu bisa membuat
kita semuanya menjadi terdoktrinasi atau terbodohi oleh hal-hal yang ditampakkan. Asal orang itu pakai pakaian jubah, pakai pakaian imamah sebesar sebesar roda truk, kemudian bawa tasbih sebesar kelapa, tongkatnya setinggi tongkat mak lampir, terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, kita langsung percaya. Itu karena kita hanya melihat dengan pandangan mata lahiriah. Tetapi apabila Anda memandang sesuatu itu tidak hanya dengan pandangan lahiriah dan telinga biasa, maka saya yakin Anda akan berpikir untuk mempercayai sesuatu itu sebelum Anda melihatnya dengan keseluruhan. Mata batin Anda gunakan, mata hati Anda gunakan, mata pikiran Anda gunakan. Ketika kita melihat dengan mata hati, mata batin, dan mata pikiran Anda, maka Anda tidak akan mudah untuk dibohongi. Nah, menurut saya, Mas Wafi ini adalah salah satu orang yang hanya melihat dengan mata pikiran, dengan mata lahiriah saja, dan telinga. Dia hanya melihat kehusuan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad itu sebagai orang suci. Kan ada ceritanya itu Barsiso. Dikisahkan Barsiso ini kan, masyhur itu ceritanya. Barsiso sebagai ulama besar, muridnya banyak. Suatu ketika Barsiso melihat orang yang sedang beribadah di masjid itu, katakanlah 3 hari 3 malam enggak bergeming. Dia berzikir, wirid panjang dan sebagainya. Sehingga Barsiso ini penasaran siapa orang ini. Kemudian Barsiso mendekati orang ini. Tuan Al-Abid, ahli ibadah, Anda begitu luar biasa dalam beribadah. Bagaimana Anda bisa melakukannya sedangkan saya tidak mampu melakukan hal semacam itu? Si ahli ibadah yang lagi tekun sampai berhari-hari itu mengatakan, saya bisa melakukan ini karena saya sedang bertobat nasuha, karena saya sudah melakukan perbuatan dosa besar sehingga saya harus beribadah sedemikian panjangnya. Nah, Barsiso ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia mengatakan bahwa ini adalah ahli ibadah karena zikirnya begitu panjang, pakaiannya begitu pakaian orang alim. Dan kemudian Barsiso mendengar apa yang dikatakan oleh si ahli ibadah yang sedang menampakkan diri di hadapan Barsiso ini. Dia mendengarkan, saya melakukan ibadah semacam ini karena saya sedang bertobat. Bertobat, makanya kalau Anda pengen bisa melakukan seperti yang saya lakukan, maka lakukanlah dosa terlebih dahulu. Kata si ahli ibadah ini, yang sesungguhnya orang ahli ibadah ini bukan manusia tapi iblis. Sesungguhnya iblis yang sedang menyerupai manusia dan berusaha untuk menggoyahkan keimanan Barsiso. Nah, ulama Barsiso ini berpikir karena hanya melihat dengan mata lahiriah bahwa yang dilihat itu seorang ahli ibadah, kemudian dia hanya mendengarkan bahwa untuk bisa beribadah sedemikian khusyuk dan tekunya harus berbuat dosa. Barsiso kemudian menolak, masa saya harus berbuat dosa dulu? Nanti santri-santri gimana melihat saya berbuat dosa? Kan kacau. Coba kau bunuh orang, nggak mungkin saya bunuh orang. Coba kau memperkosa perempuan, nggak mungkin saya memperkosa perempuan. Akhirnya si ahli ibadah ini yang sesungguhnya adalah iblis menyarankan, dah gini saja, kau minum saja, minuman keras itu dosanya tidak terlalu besar. Datanglah ke tempat klub malam, umpamanya kalau zaman sekarang, datanglah ke klub malam terus ikut minum di situ. Itu dosanya kecil. Kalau kamu sudah bisa minum minuman keras, minum khamar, maka kau bisa bertobat seperti saya. Lah, Barsiso kemudian berpikir, menggunakan pikirannya tapi tidak melihat pikirannya, karena pikirannya terkontaminasi atau mengikuti pandangan lahiriah dan pendengaran saja. Barsiso kayaknya iya nih. Akhirnya Barsiso datanglah ke sebuah klub malam, dia memesan sebuah minuman keras. Nah, kebetulan yang nawarin, yang jadi pelayannya itu perempuan cantik. Begitu dia minum, mendem, bahasa Inggrisnya mendem ya, mendem atau mabok. Habis mabok melihat si perempuan cantik itu, akhirnya terjadilah
perzinahan dengan si perempuan itu. Begitu habis zina, si Barsiso ini kaget, aduh saya barusan bunuh orang, nanti kalau santri-santri saya tahu gimana ini, kacau ini jadinya. Akhirnya si perempuan itu dibunuh. Jadilah Barsiso kemudian melakukan minum-minuman khamar, berzina dengan perempuan, dan membunuh, sehingga akhirnya dosanya menjadi berlipat-lipat. Ketika itu si iblis datang, ketawa, Barsiso, ente telah melakukan apa yang saya tuntunkan, terima kasih. Nah, itu kenapa Barsiso yang ulama besar bisa terpengaruh oleh rayuan iblis itu. Itu si iblis bukan merayu, tapi sedang menceritakan perihal dirinya. Merayu dengan cara menceritakan perihal dirinya, bahwa saya pengen bertobat. Kalau kamu pengen bertobat seperti saya yang saya lakukan, maka lakukanlah dosa. Itu Barsiso melihat hanya dengan mata lahiriah dan dengan telinga saja. Begitu pula seorang mukhibin. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah Kang Wafi ini tadi, Habib Wafi, atau Anda semuanya yang saat ini masih menjadi mukhibinnya Habib. Kalau Anda hanya melihat dengan mata lahiriah dan telinga, itu akan mudah dibohongi oleh cerita-cerita khurafat Habib. Dan Mas Wafi ini, saya melihatnya, dia menantang Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas Piliyahsi, dan minta tempatnya itu kok di tempatnya Roma Irama. Masya Allah, kalau saya lihat ini, aduh, Mas Wafi, Gus Wafi, Habib Wafi ini pengen terkenal seperti Roma Irama. Asal tahu saja ini, saya juga nggak kepengen itu terkenal seperti Roma Irama, walaupun saya sudah pernah ketemu dengan Roma Irama. Mau tahu buktinya? Kalau sampai tadi bilang saya ada sertifikat debat, saya ada buktinya bahwa saya pernah ketemu ngobrol dengan Roma Irama. Ini fotonya nih. Ini foto pada tahun 2000 dulu. Saat saya menjadi wartawan kriminal, dan saya sempat berwawancara dengan Roma Irama. Ini foto saya itu yang pakai rompi hitam. Dan sebelum itu, pada saat saya masih ada di SMA, tahun 1990, SMA Takhasus Al-Quran Kalibogo Wonosobo, saya mendapatkan kiriman foto juga dari Bang Haji Roma Irama. Foto keluarga beliau, ini fotonya nih ditandatangani asli oleh Roma Irama. Fotonya udah agak lama sekali fotonya. Nah, Kang Wafi, kalau Anda pengen terkenal bukan begini caranya. Dan kemudian tantangan Anda ini, Habib Wafi ya, tantangan Anda ini langsung saya kirimkan ke Gus Abbas secara langsung. Apa jawab beliau? Jawab beliau itu nggak usah ditanggapi secara serius. Karena kalau ditanggapi serius, itu nggak ada manfaatnya dalam perjuangan. Jadi ini sekaligus jawaban Gus Abbas terhadap tantangannya Mas Wafi ya. Mas Wafi, tantangan ente sudah dijawab oleh Gus Abbas sendiri melalui saya. Karena tantangan Anda, tantangan ente itu sudah saya kirimkan langsung ke Gus Abbas, dan Gus Abbas memberikan penjelasan. Nggak perlu ditanggapi serius karena tidak ada manfaatnya untuk perjuangan. Begitu Mas Wafi ya. Jadi jangan berharap Gus Abbas akan meladeni tantangan ente. Karena apa? Kalau dilihat dari tantangan ente hanya sekedar diskusi tentang dasar-dasar dari PWI Laskar Sabilillah melakukan pembongkaran makam-makam palsu, itu nggak perlu didiskusikan. Nih, lihat ya. Kalau Anda menanyakan hujah membongkar makam itu, ya bolehlah, boleh dikatakan, dicari di kitab manapun yang nggak ada ya, nggak ada bongkar makam terus cari hujahnya. Tetapi kita pakai akal, pakai pikiran, pakai mata batin, mata hati ya, pakai mata hati, jangan pakai mata lahiriah saja. Memang kelihatannya itu makam-makam yang ada yang kemudian dibongkar oleh PWI Laskar Sabilillah itu kelihatannya di sebuah tempat, tetapi di belakang itu ada sebuah agenda yang sangat berbahaya bagi bangsa ini, Mas Wafi ya. Perhatikan ini, perhatikan efek dari adanya makam-makam palsu, makam yang diklaim yang diklaim sebagai nenek buyutnya, apalagi itu yang di Pasuruan yang terbaru ini yang diklaim sebagai nenek moyangnya Habib Umar Habib. Masya Allah,
Anda jangan hanya melihat dengan mata lahiriah bahwa makam yang dibongkar itu adalah suatu pelanggaran. Tetapi lihatlah dengan mata batiniah, mata hati, dan mata otak Anda yang sebenarnya. Jadi, tadi saya katakan, orang kalau melihat hanya dengan mata dan telinga akan mudah dibohongi. Hewan saja, anjing, kalau Anda dikejar anjing, itu Anda cukup duduk aja pura-pura ambil batu, itu si anjing akan berhenti. Karena apa? Dia itu melihat dengan matanya saja, nggak pakai pikiran. Dikiranya kita mau nyamplong pakai batu. Ada hewan juga yang di Cilacap itu ada monyet. Kalau ditunjukin roda motor, mereka akan lari ketakutan. Karena mereka hanya melihat dengan matanya saja. Padahal hanya sebuah roda bohongan, roda separuh, ya, tapi ketakutan. Dan banyak hewan yang ketakutan oleh suatu pandangan lahiriahnya saja. Gajah yang dipakai untuk sirkus itu, mereka hanya melihat dengan matanya saja bahwa rantai kecil yang mengikat di kakinya itu sangat kuat. Padahal itu adalah sesuatu yang ditunjukkan kepada si gajah itu dengan waktu yang sangat panjang. Sehingga akhirnya dia mempercayai bahwa rantai kecil itu sangat kuat dan dia tidak mampu untuk mematahkannya. Nah, sekali-kali Gus Wafi, Habib Wafi, Mas Wafi, Kang Wafi, Bos Wafi, pembelanya Mbak Alwi, sekali-kalilah cobalah jadi manusia biar bisa berpikir tidak hanya menggunakan mata lahiriah dan telinga. Sekali-kali jadi manusia sehingga Anda bisa membaca situasi, membaca sesuatu tidak hanya dengan pandangan lahiriah, tetapi juga dengan pandangan batin, pandangan hati, pandangan pikiran Anda, pandangan logika, dan jauh pandangannya ke depan, bukan hanya hari ini, tapi pandangan yang lebih luas ke depan. Oke, Mas Wafi, begitu saja jawabannya. Sekaligus memberikan jawaban kepada panjenengan yang telah berani menantang Gus Abbas, dan Gus Abbas telah memberikan jawabannya langsung kepada saya untuk disampaikan kepada Anda. Terima kasih. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.